Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Anak-anakku yang Bapak cintai, alhamdulillah pada hari ini kita kembali bisa belajar walaupun di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19. Insyaallah untuk pertemuan awal kita akan mulai dengan membahas tentang makhraj huruf. Silakan anak-anakku dilihat catatannya yang sudah di-share oleh wali kelasnya masing-masing. Kita akan membahas tentang makhraj huruf. Apa pengertian makhraj huruf menurut bahasa? Makhraj huruf menurut bahasa adalah makhraj artinya tempat keluar. Huruf artinya huruf. Makhraj artinya tempat keluar. Segala sesuatu yang memiliki makna tempat keluar itu namanya makhraj. Contoh, mulut kita. Mulut kita adalah makhraj. Kenapa disebut makhraj? Karena mulut kita adalah tempat keluar. Apa yang keluar dari mulut, mungkin omongan, mungkin juga ludah, dan lain sebagainya. Contoh lagi mana? Pintu. Pintu adalah makhraj. Kenapa pintu disebut makhraj? Karena pintu adalah tempat keluar. Nah, sedangkan huruf adalah proses dari terjadinya suara yang menekan pada makhraj. Suara yang menekan pada makhraj maka jadilah huruf. Mana suara? Mana makhraj? Tempat keluar huruf. Ketika suara menekan pada tempat keluar huruf, maka ketika suara menekan pada makhraj, maka jadilah huruf. Contoh, suara menekan pada bibir, ab, maka keluarlah huruf ba, abba, abba. Nah, itu yang dimaksud dengan makhraj huruf secara bahasa. Selanjutnya, apa pengertian makhraj huruf secara istilah? Makhraj huruf secara istilah adalah nama suatu tempat yang pada tempat itu huruf dibentuk atau diucapkan. Nama tempatnya apa? Makhraj. Apa yang keluar dari makhraj? Apa yang dibentuk di makhraj? Apa yang diucapkan di makhraj? Yang dibentuk diucapkan di makhraj adalah huruf. Jadi artinya makhraj huruf itu adalah tempat di mana tempat itu nantinya akan mengeluarkan produk-produk huruf. Dan huruf ini keluar dari makhraj. Makanya makhraj menurut istilah adalah nama suatu tempat yang padanya huruf diucapkan atau dibentuk. Nah, sebagai salah satu contoh gambaran, seperti misalkan pabrik sabun. Sabun keluar dari pabrik. Sabun adalah produknya, pabrik adalah tempat pembuatan sabunnya. Sabun itu keluar dari mana? Keluar dari pabrik. Dan sabun itu dibentuk, diproduksi di pabrik tersebut. Jadi sabun itu keluar dari pabrik tersebut. Nah, begitupun dengan huruf atau makhraj huruf. Jadi sekali lagi secara istilah makhraj huruf adalah suatu nama tempat yang padanya huruf dibentuk atau diucapkan. Selanjutnya, apa yang akan terjadi apabila ketika kita membaca Al-Quran ada kesalahan dalam pengucapan makhrijul huruf? Ini sebetulnya memang sangat riskan sekali. Ketika seseorang membaca Al-Quran tetapi ada kesalahan pada pengucapan makhrijul huruf atau makhraj huruf, maka yang terjadi adalah kesalahan pada arti atau makna ketika membaca Quran tersebut. Kesalahan arti, kesalahan makna ini akan membuat kesalahan fatal bagi orang-orang yang membaca Al-Quran atau yang akan mengamalkan Al-Quran. Kenapa? Salah saja kita mengucapkan makhraj huruf, maka itu artinya akan salah, maknanya akan salah. Contoh, ada kalimat tashkurun dengan huruf shin. Ketika membaca tashkurun dengan huruf shin tetapi diganti dengan huruf sin, taskurun, ini akan mengakibatkan perbedaan pada makna atau arti. Jika tashkurun
artinya adalah bersyukur. Tapi ketika shin itu diganti atau terganti dengan huruf sin menjadi taskurun, maka maknanya menjadi mabok. Nah, inilah kesalahan yang fatal ketika seorang qori atau seseorang yang membaca Al-Quran tetapi terdapat kesalahan pada makharijul huruf atau makhraj huruf. Nah, kemudian yang ketiga, yang selanjutnya, bagaimana cara mengetahui makhraj huruf? Cara mengetahui makhraj huruf adalah dengan mengikuti langkah-langkah tersebut. Mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Sukunkan atau tasdidkan huruf yang akan diketahui makhrajnya. Kemudian datangkan hamzah wasal yang berharkat. Lalu ucapkan. Ketika suara kita tertahan, maka di sanalah letak makhraj huruf tersebut. Contoh, misalkan kita ingin mengetahui makhraj huruf ba, maka ba disukunkan atau ditasdidkan, kemudian datangkan hamzah wasal yang berharkat, lalu ucapkan ab. Ketika suara itu menekan atau tertahan pada makhraj, maka di sanalah makhrajnya. Kita rasakan di mana tekanannya, ab. Oh, ternyata tekanannya berada di bibir. Jadi ba itu keluar dari bibir, atau makhraj huruf ba itu adalah dari bibir atau syafatain. Inilah cara bagaimana kita ingin mengetahui makhraj huruf. Anak-anakku yang Bapak cintai, untuk pertemuan awal kita itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kalau misalkan ada yang belum paham, belum mengerti, mudah-mudahan ke depan kita bisa bertemu langsung dan Bapak bisa menjelaskan secara langsung. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.